Kapan sih awal mula diterapkannya tahun baru Hijriah? Kenapa kok nggak bulan Rabiul Awal, bulan Safar, Syawal, atau Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kalam, perkenalkan nama gue Syafiq. Saya pada kesempatan kali ini akan membahas tentang Tahun Baru Islam atau yang sering kita sebut Tahun Baru Hijriah. Nah, ketika kita mendengar kalimat Tahun Baru Hijriah nih, pasti kita akan bertanya-tanya, kapan sih awal mula diterapkannya Tahun Baru Hijriah? Nah, oke, dari sini kita akan membahas. Jadi, penetapan Tahun Baru Hijriah ataupun Tahun Baru Islam itu ditetapkan pada bulan Muharram. Nah, kemudian ada sebuah sejarah yang mengatakan ketika penetapan Tahun Baru Hijriah ini ditetapkan oleh tiga sahabat yang terkemuka. Yang pertama itu ada sahabat Umar, kemudian sahabat Ali, dan sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Jadi awal mula penetapan bulan Hijriah ini karena ada sebuah komplainan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari kepada sahabat Umar. Jadi ketika sahabat Umar itu menuliskan surat yang dituliskan oleh Abu Musa al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari itu komplain kepada sahabat Umar, "Wahai Umar, wahai sang khalifah, kok kenapa di setiap surat kita itu nggak ada tanggalnya?" Nah, dari sinilah permulaan penetapan Tahun Baru Hijriah. Dan juga dari sini ada tiga opini dalam penetapan Tahun Baru Hijriah. Yang opini A itu mengatakan bahwasanya oke lah kita menetapkan Tahun Baru Hijriah itu ketika kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian opini yang B itu mengatakan bahwasanya Tahun Baru Hijriah itu ditetapkan ketika wafatnya Rasul. Nah, namun sahabat Umar radhiyallahu anhu itu tidak mengambil dua opini ini, melainkan sahabat Umar menetapkan bahwasanya Tahun Baru Hijriah itu ditetapkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena pertama kali Rasul itu kan bertempat tinggal ataupun berdakwah di Mekah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu hijrahlah ke Madinah. Juga kita pasti bertanya-tanya, kenapa kok bulan Muharram? Kenapa kok nggak bulan Rabiul Awal, bulan Safar, Syawal, atau Ramadan? Nah, di sini juga di dalam kitab Muhammad Ibn Sirin, dalam kitabnya Al-Kamil Fit Tarikh itu dikatakan bahwasanya kenapa kok bulan Muharram itu ditetapkan sebagai awal bulan Tahun Baru Hijriah? Karena di dalamnya, di bulan Muharram, umat muslim itu baru saja selesai melaksanakan ibadah haji. Yang mana ketika selesai melaksanakan ibadah haji, otomatis mereka telah melebur dosa-dosanya. Nah, pada momen yang suci ini, jadi pantas sekali untuk dijadikan awal bulan Muharram ataupun awal bulan Hijriah Tahun Baru Islam. Ini ditulis di kitab Al-Kamil Fit Tarikh halaman 12 sampai 14 juz 1. Dan ada juga pendapat yang lebih ilmiah lagi nih, yaitu di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Pengarangnya ya Ibnu Hajar Al-Haytami, pasti kalian tahu. Nah, di sini tuh disebutkan bahwasanya umat muslim itu telah bertekad untuk hijrah dari Mekah ke Madinah pada bulan Muharram. Walaupun rencananya itu pada bulan Rabiul Awal, cuman ketika mereka hijrah itu pada bulan Muharram. Jadi itulah sedikit ataupun sekelumit tentang sejarahnya saja. Nah, kemudian karena kita itu tinggal di Indonesia, teman-teman, pasti adalah beberapa adat istiadat ataupun kebiasaan orang-orang Indonesia. Yang pertama seperti ada tradisi tabwik, dan tabwik ini dilaksanakan di daerah Sulawesi dan Bengkulu. Dan juga ada yang namanya tradisi ngadulang, teman-teman. Kalau tradisi ngadulang ini juga sudah terdengar dari bahasanya aja, bahasa Sunda itu. Dan ini diterapkan di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian biasanya di dalamnya itu dilakukanlah perlombaan-perlombaan seperti lomba nabuh bedug dan lain-lainnya. Kemudian ada lagi yang terakhir itu ada sedekah Gunung Merapi. Nah, sedekah Gunung Merapi juga kita pasti sudah tidak asing lagi. Biasanya ini itu dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang Jawa. Itu dari salah satunya adalah orang Boyolali lah. Itu biasanya mereka melaksanakan upacara
ini tadi sedekah Gunung Merapi. Nah, kemudian ketika muncullah ada tradisi-tradisi ini yang mana Rasul ataupun pada zaman sahabat itu nggak pernah melakukannya. Sebagaimana dong? Boleh nggak sih? Pasti kita langsung kan, oh boleh nggak sih kayak gini? Nah, jadi kita harus mempunyai dasar. Dan dasar yang saya ambil itu dari kaidah usul fikih yang mengatakan la yanbaghi al-khuruju 'anil adati illa fil harami. Jadi sebaiknya kalian itu nggak usah keluar, nggak usah melarang-larang sebuah adat kecuali adat itu memang haram dalam hukum asalnya. Nah, ketika tadi adat-adat yang tadi itu tidak menunjukkan kepada suatu keharaman, ya nggak apa-apa, silakan saja dilakukan, nah gitu. Jadi nggak apa-apa, it's okay wae. Nah, kemudian itulah adat-adat yang terkenal. Dan ada juga sebuah amalan yang sangat berfaedah, yang sangat bermanfaat pada bulan Muharram, yaitu puasa. Dan puasa ini sudah pasti terkenal, yaitu puasa Asyura. Dan juga ada sejarah dari bulan puasa Asyura ini. Nah, sejarahnya ini ketika Nabi Muhammad SAW itu berjalan di daerah Mekah, di kota Mekah, itu bertemu dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu ketika itu juga mereka sedang berpuasa. Ini ketika bulan Muharram, teman-teman. Mereka itu sedang melaksanakan ibadah puasa juga. Dan orang Yahudi itu ada 3, ada dari Bani Nadir, Bani Qunayqa, dan sama Bani Quraidah. Nah, mereka itu berpuasa, teman-teman. Dan spontan saja Nabi pun langsung bertanya kepada mereka, limadza tasumun? Ya masyarul Yahud, limadza tasumun? Wahai orang-orang Yahud, kenapa kamu itu berpuasa? Nah, kemudian mereka langsung menjawab, fi hadzal yaum najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'auna. Mereka menjawab, hai Muhammad, di hari ini, yaitu hari di mana Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun. Dan juga di hari tersebut juga Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari sinilah Rasulullah SAW langsung ngobrol, langsung berbicara sama sahabat-sahabatnya. Dan beliau mengatakan seperti ini, nahnu ahaqqu bi Musa. Wahai sahabat, kita ini loh, kita yang lebih berhak untuk mengambil ataupun untuk lebih menghormati Nabi Musa. Jadi bukan mereka. Maka dari sinilah ada sebuah hadis yang mengatakan afdhalus siyami ba'da syahril Ramadan syahrillah al-Muharram. Jadi sebagus-bagusnya, paling baiknya bulan puasa setelah bulan Ramadan. Ingat-ingat teman-teman, setelah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini emang paling terbaik. Jadi setelah bulan Ramadan itu adalah bulan Muharram, bulannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Nah, kemudian karena orang-orang Yahudi ini puasa pada bulan Asyura, yaitu pada tanggal 10 bulan Muharram. Jadi Rasulullah SAW itu ingin membedakan, teman-teman. Ingin membedakan puasanya orang-orang Yahudi dengan umat Muslim, kayak gitu. Oleh karenanya ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini hadis marfu, dan dikatakan bahwasanya sumu yauma Asyura, sumu yauma Asyura wa khalifu al-yahud. Sumu yauman qablahu aw ba'dahu. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Wahai umatku, wahai kalian semua, berpuasalah pada bulan Asyura, yaitu pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi. Dan ketika itu berarti harus berpuasa yauman qablahu, satu hari sebelumnya, ataupun yauman ba'dahu, ataupun sehari setelahnya. Jadi kalau enggak kita puasa bulan 9-10, setidaknya kita puasa bulan 10-11. Karena ini adalah suatu ciri khas yang membedakan puasanya orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam, kayak gitu, teman-teman. Nah, ketika kita membicarakan bulan puasa ataupun puasanya pada bulan Asyura ini, apa sih faedahnya? Di sini juga ada hadis dari Abi Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW su'ila an siyami yaumi Asyura faqala yukaffiru as-sana al-madiyah, bahwasanya puasa di bulan Asyura, yaitu di tanggal 10 bulan Muharram, itu akan menghapus, akan menghilangkan 1 tahun dosa yang telah kita lakukan, teman-teman. Jadi teman-teman,
ketika kita mau melaksanakan ibadah puasa pada bulan Asyura, itu alangkah baiknya kita melaksanakannya pada tanggal 9, 10, dan 11. Karena pada tanggal 9 Asyura itu merupakan puasa Tasu'a, kemudian pada tanggal 10-nya itu merupakan puasa Asyura. Jadi inilah sebagai ciri khas orang-orang Yahudi dengan umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa ya teman-teman. Oke guys, mungkin itu sedikit pengetahuan gua tentang bulan Muharram ataupun tahun baru Islam. Saksikan terus podcast kami Kalam Biru dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami. Fi amanillah wa riayati.